Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Pak Dimas selaku dosen pengampu pengaudit internal yang telah memberikan izin kami untuk mempresentasikan proyek kami yaitu analisis penalaran fungsi audit internal dan pengendalian pos operasional pada PT Mandiri Cipta Sejahtera. Baik, sebelum itu, izin kami untuk perkenalkan diri. Nama saya Melana Chandra beserta rekan-rekan saya. Saya Dwina Nindya. Saya Arzara Bilbila. Saya Sugianto Wijaya. Saya Abigail Padacita. Baik, kita akan lanjut ke research. Kita akan lanjut ke latar belakang, yaitu dalam industri jasa penyewaan kendaraan bisnis to bisnis (B2B), perusahaan menghadapi risiko operasional dan keuangan yang sangat tinggi. Aset utama perusahaan berupa kendaraan bermotor tersebar di berbagai lokasi klien, memunculkan potensi risiko seperti penggelapan aset, biaya pemeliharaan yang tidak efisien, hingga gagal bayar dari pihak penyewa. Selanjutnya, identitas dan jenis usaha. PT Mandiri Cipta Sejahtera adalah sebuah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyedia jasa transportasi darat, khususnya koperasi. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tahun 2006 dengan menggunakan merek dagang Morena, yang merupakan akronim dari mobil motor rental Anda. Seiring dengan perkembangan bisnis dan tuntutan profesionalisme pada tahun 2015, perusahaan melakukan pembaruan merek dagang dan atau rebranding menjadi Morena Ren. Morena Ren beroperasi sebagai salah satu unit bisnis strategi di bawah naungan perusahaan induk bernama Morena Group atau Morena Gold ID. Fokus utama layanan perusahaan adalah menyewakan armada kendaraan roda 4 atau maupun roda 2 untuk berkebutuhan operasional perusahaan-perusahaan di Indonesia. Selanjutnya, yaitu visi dan misi. Morena Res dengan visi untuk menjadi mitra utama penyedia jasa transportasi darat dengan layanan prima. Misi yang menjadi langkah manajemen untuk mengimplementasi visinya terurai sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesejahteraan yang optimal kepada seluruh stakeholder. Yang kedua, menciptakan tata kelola kerja yang optimal. Yang ketiga, menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan terpercaya. Keempat, menciptakan nilai tambah dengan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. Di sini ada tujuan dari Morena Ren tersendiri, yaitu adalah tujuan utamanya adalah menjadi solusi transportasi darat yang dapat diandalkan guna menunjang pertumbuhan bisnis klien korporat. Sasaran pasar mereka sendiri terfokus secara eksklusif pada korporat-korporat yang membutuhkan mobilitas tinggi di seluruh Indonesia. Nilai perusahaan. Nilai-nilai yang tercantum pada paper slide ini adalah menjadi landasan pengendalian internal pada para karyawan. Yang pertama adalah trust, dapat dipercaya oleh para stakeholder. Yang kedua adalah honest, jujur dan ikhlas dalam bekerja. Yang ketiga adalah empati, atau peduli terhadap sesama karyawan dan lingkungan. Yang keempat adalah balance, seimbang dalam pekerjaan, keluarga, dan juga ibadah. Yang kelima adalah excellent, selalu mempercayai yang terbaik. Keenam adalah swift, bekerja dengan cepat, taktis, dan terarah. Dan yang terakhir adalah teamwork, saling mendukung untuk mencapai tujuan perusahaan. Di sini ada struktur organisasi dan tata kelola. Dapat dilihat, dewan direksi dan juga pengawas itu terpisah. Dengan komite audit dan juga audit internal berada di bawah naungan tersendiri oleh dewan komisaris. Lalu ada infrastruktur dan kedudukan fungsi audit internal. Sistem pengaudit internal pada PT Mandiri Cipta Sejahtera atau Morena Ren diimplementasikan melalui struktur tata kelola yang memisahkan secara tegas antara fungsi pelaksana dan fungsi pengawasan. Berdasarkan struktur organisasi perusahaan, fungsi audit internal ditempatkan di bawah naungan komite audit dan dewan komisaris. Lalu selanjutnya ada pengendalian kompetensi, yaitu divisi Human Capital menetapkan standar kompetensi dan keahlian yang harus dimiliki oleh setiap karyawan untuk mendukung efektivitas operasional. Lalu ada pengendalian sistem informasi, yaitu Departemen IT bertanggung jawab penuh atas infrastruktur, perangkat lunak, dan keamanan data korporasi, yang berfungsi sebagai pengendali utama atas integritas transaksi dan basis data operasional perusahaan.
Lalu ada pelaksanaan pengauditan. Perusahaan menjalankan siklus pengauditan secara periodik dan dengan frekuensi bulanan untuk memastikan seluruh lini operasional tetap berada dalam koridor kebijakan yang ditetapkan. Yang pertama, audit operasional dan lapangan. Tim memeriksa melakukan penelusuran terhadap seluruh aktivitas di lapangan, termasuk memonitor utilitas aset kendaraan, efektivitas sistem manajemen armada, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan kepada klien korporat. Lalu yang kedua, audit administrasi dan keuangan, yaitu evaluasi mendalam dilakukan atas ketepatan proses pencatatan pembukuan, validitas bukti transaksi, serta akurasi penyusunan laporan keuangan. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap kesesuaian antara catatan fisik di lapangan dengan data sistem akuntansi perusahaan. Lalu yang ketiga, deteksi dini transaksi janggal, yaitu pemeriksaan rutin. Ini juga memiliki fungsi strategis sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi penyimpanan prosedur. Oke, berikutnya ada tindak lanjut temuan dan mitigasi risiko. Manajemen PT Mandiri Cipta Sejahtera memperlakukan setiap fase temuan audit sebagai komponen strategis dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama, tindakan korektif berbasis temuan. Apabila laporan audit mengindikasikan adanya inefisiensi biaya operasional pada departemen atau cabang tertentu, manajemen akan merespon dengan menetapkan kebijakan untuk melakukan penyesuaian secara ketat. Oke, berikutnya mitigasi risiko atau preventive control. Sebelum memberikan layanan penyewaan armada, Departemen Marketing diwajibkan menjalankan prosedur analisa kelayakan pelanggan atau AP. Yang ketiga, penguatan standar operasional, di mana manajemen menggunakan temuan audit untuk memperbarui prosedur SOP secara berkala guna menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya kebocoran atau penyimpangan di masa depan. Berikutnya, analisis kendala dalam pengendalian dan pengauditan. Dalam menjalankan sistem pengendalian manajemen dan pengauditan, Morena Ren ini menghadapi tantangan inheren yang berkaitan dengan skala dan model bisnis penyewaan aset bisnis ke bisnis atau B2B nasional. Yang pertama, kompleksitas pengawasan aset terdistribusi, di mana karakteristik operasional yang melibatkan penyebaran armada kendaraan di berbagai lokasi klien korporat di seluruh Indonesia menciptakan tantangan signifikan dalam verifikasi fisik aset secara real-time. Berikutnya, harmonisasi fungsi lintas departemen, di mana upaya penyelarasan pemahaman mengenai urgensi kepatuhan terhadap standar audit di seluruh departemen merupakan tantangan dinamis bagi perusahaan itu sendiri. Yang terakhir, adaptasi terhadap dinamika eksternal, yaitu fluktuasi kondisi makroekonomi, kebijakan perpajakan, serta gangguan pada rantai pasok seringkali berdampak pada ketetapan proyeksi anggaran yang dibuat oleh perusahaan. Lalu di sini ada kesimpulan, berdasarkan hasil analisis sistem pengendalian manajemen dan pengauditan internal pada PT Mandiri Cipta Sejahtera atau Morena Ren, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan tata kelola organisasi yang komprehensif, implementasi pengendalian internal pada Morena Ren telah dirangkai agar melekat dalam aktivitas operasional didukung oleh rekan-rekan ahli dalam setiap departemen, khususnya pada Departemen Tenaga Kerja untuk standar kompetensi dan Departemen IT untuk integritas sistem informasi. Lalu di sini ada saran, meskipun sistem pengendalian manajemen PT Mandiri Cipta Sejahtera telah berjalan efektif, terdapat beberapa aspek yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat tata kelola perusahaan di masa depan, yaitu peningkatan digitalisasi pemantauan aset. Perusahaan disarankan untuk memperkuat integrasi antara data telematik atau GPS armada dengan sistem audit internal. Lalu analisis dinamis atas faktor eksternal. Auditor internal disarankan untuk lebih memperdalam analisis terhadap dampak fluktuasi ekonomi makro dan perubahan regulasi pajak terhadap stabilitas keuangan perusahaan. Lalu ada optimalisasi budaya kepatuhan. Manajemen perlu menyelenggarakan pelatihan berkala terkait prosedur kepatuhan dan etika bisnis bagi seluruh staf di tingkat departemen. Penguatan mekanisme whistleblowing.
Mengingat karakteristik model bisnis sewa aset yang tersebar di banyak lokasi, perusahaan disarankan untuk mengoptimalkan sistem pelaporan pelanggaran yang bersifat anonim dan mudah diakses oleh seluruh karyawan maupun pihak terkait. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, atas proyek pengauditan internal. Sekian, terima kasih.